Yang pertama itu adalah PPh pasal 22. Apa sih PPh pasal 22? Jadi secara umum, PPh pasal 22 merupakan pengenaan pajak terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan impor, ekspor, maupun reimpor, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Jadi, isinya adalah PPh pasal 22 secara definisi adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan perdagangan barang. Nah, kemudian ada beberapa subjek pajak dalam PPh pasal 22, yaitu diantaranya bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, dan wajib pajak badan tertentu yang memungut pajak dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, kemudian ada juga objek dalam PPh pasal 22, yaitu impor barang dan ekspor barang komoditas. Yang kedua, pembayaran atas pembelian suatu barang dengan mekanisme uang persediaan atau UT yang dilakukan oleh bendahara pemerintah. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Yang keempat, penjualan hasil produksi kepada distributor usaha industri. Yang kelima, penjualan kendaraan bermotor kepada agen tunggal. Yang keenam, penjualan barang-barang yang tergolong sangat mewah. Nah, selanjutnya ada juga tarif umum. Jadi, tarif umum PPh pasal 22 yaitu perhitungannya 1,5% atas harga pembelian barang tidak termasuk PPN dan juga final. Nah, selanjutnya ada PPh pasal 23. Jadi, PPh pasal 23 merupakan pembayaran PPh pada tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Jadi, ada ketentuan pembayaran PPh pasal 23 adalah pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui bank persepsi yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Kemudian ada juga subjek pajak PPh pasal 23 yang terdiri dari wajib pajak dalam negeri yang meliputi wajib pajak badan dalam negeri dan orang pribadi dalam negeri. Selain itu, BUT yang berstatus sebagai wajib pajak luar negeri juga dapat dikatakan sebagai subjek pajak pasal 23. Namun, pemenuhan kewajiban perpajakannya tidak dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri juga merupakan subjek pajak pasal 23. Pembahasan selanjutnya adalah PPh pasal 24. Jadi, PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak berhutang yang dimiliki di Indonesia. Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 UU PPh bahwa pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan Undang-Undang PPh atau UU Nomor 36 Tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama. Selanjutnya ada tarif PPh pasal 24. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda negara. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda negara. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan desa, kerajaan, dan pemerintah. Yang kelima, pendapatan dari usaha atau
pasal 26. Apa sih PPh pasal 26 itu? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. Kemudian ada pemotong PPh pasal 26. Subjek pajak pemotong PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama, badan pemerintah, yang kedua, subjek pajak dalam negeri, yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan, yang keempat, bentuk usaha tetap, yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak tertentu dalam bentuk usaha tetap. Kemudian ada tarif dalam PPh pasal 26. Jadi, tarif yang dikenakan sesuai dengan prosedur yang dikenakan 24 dan 26. Kemudian saya akan memberikan beberapa contoh kasus dari PPh pasal yang telah dibahas sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus PPh pasal 22. PT DTC berkedudukan di Jakarta, menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 2015, PT DTC melakukan penyerahan barang kena pajak dengan kontrak sebesar 11 juta, nilai sudah termasuk PPN. Maka, berapakah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Tangerang Selatan? Nah, jadi penyelesaiannya yaitu diketahui yang pertama nilai kontrak termasuk PPN yaitu 11 juta, yang kedua DPP 100/110 dikali 11 juta yaitu 10 juta. Yang ketiga, PPN dipungut sebesar 10% dari DPP yaitu 1 juta. Yang keempat, PPh pasal 22 yang dipungut sebesar 1,5% dikali 10 juta sama dengan 150. Jadi, besarnya PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sebesar 150. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Kita akan masuk pada contoh PPh pasal 23, yaitu perhitungan PPh pasal 23 atas royalti. Pada 2 Agustus tahun 2014, PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainuddin sebagai penulis buku sebesar 50 juta. Tuan Zainuddin telah mempunyai NPWP 011488298700. Nah, penyelesaiannya yaitu PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Mawar adalah 15% dikali 50 juta yaitu 7.500.000. Saat utang akhir bulan dilakukan pembayaran yaitu tanggal 31 Agustus 2014. Saat penyetoraan paling lambat 10 September 2014 dan saat pelaporan paling lambat 20 September tahun 2014. Yang terakhir adalah contoh PPh pasal 26. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Consulting. Mike tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Pada bulan April 2016, Mike memperoleh gaji sebesar 10.000 US dollar per bulan. Kurs yang berlaku adalah 10.500 per US dollar, yaitu hitunglah PPh pasal 26. Penyelesaiannya yaitu penghasilan bruto berupa gaji sebulan 10.000 US dollar dikali 10.500 sama dengan 105 juta rupiah. PPh pasal 26 20% dikali 105 juta sama dengan 21 juta rupiah. Jadi PPh pasal 26 atas gaji Mike di bulan April tahun 2016